Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 19961414202. Program Studi Ekonomi Pembangunan tahun 2019 kelas B. Video kali ini saya akan membahas materi tentang comparative advantage atau teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori keunggulan komparatif dan teori kuantitas ruang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, hukum keunggulan komparatif. Menurut buku Perdagangan Internasional tahun 2018, karya Wahono Dip Hayana dijelaskan bahwa keunggulan komparatif didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya. Teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang diproduksi lebih efisien. Misalnya, lamanya waktu produksi untuk menghasilkan 1 kg gula dan 1 meter kain per tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia digambarkan pada tabel 1. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dari Malaysia, baik dalam memproduksi gula maupun kain. Jika mengacu pada pandangan Adam Smith, hanya Indonesia yang dapat mengekspor gula dan kain ke Malaysia. Akan tetapi, menurut David Ricardo, walaupun Indonesia mempunyai keunggulan mutlak pada kedua produk, perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak masih bisa terjadi, yakni melalui spesialisasi apabila negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dari segi biaya atau efisiensi dalam bidang tenaga kerja. Perhitungan perbandingan biaya atau efisiensi tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibanding tenaga kerja Malaysia dalam produksi 1 kg gula atau 3/6 hari kerja atau 1/2 hari, daripada produksi 1 meter kain 4/5 hari kerja. Hal tersebut akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi gula dan mengekspornya ke Malaysia. Sebaliknya, tenaga kerja Malaysia ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi 1 meter kain atau 5/4 hari kerja daripada produksi 1 kg gula atau 6/3 hari atau 2 hari. Hal tersebut akan mendorong Malaysia melakukan spesialisasi pada produksi kain dan mengekspornya ke Indonesia. Kedua, keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan produksi. Berdasarkan pada tabel 1, dapat dilihat produksi gula dan kain per satuan tenaga kerja per hari di Indonesia dan Malaysia sebagaimana terlihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, selanjutnya dilakukan perhitungan perbandingan produksi antara produktivitas tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. Perhitungan dapat dilihat pada tabel 4. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa tenaga kerja di Indonesia lebih produktif dibanding tenaga kerja Malaysia dalam produksi gula daripada produksi kain. Hal tersebut akan mendorong Indonesia untuk
untuk melakukan spesialisasi pada produksi gula dan mengekspor gula ke Malaysia. Sebaliknya, tenaga kerja Malaysia lebih produktif dibanding tenaga kerja Indonesia dalam produksi kain daripada produksi gula. Hal tersebut akan mendorong Malaysia Indonesia untuk melakukan spesialisasi pada produksi kain dan mengekspor kain ke Indonesia. Selanjutnya, beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif Ricardo adalah: 1. Produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. 2. Tidak ada biaya transportasi yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. 3. Pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. 4. Faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. 5. Tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik tapi immobile antar negara. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak mustahil biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal sumber daya alam dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Selain itu, ketika sebuah negara berspesialisasi, pekerja cenderung immobile. Ketika industri mereka tutup, mereka tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan yang terbatas. Untuk berpindah, mereka harus memperbarui keterampilan dan itu membutuhkan waktu dan upaya dan terkadang itu sulit. Misalnya, mekanisasi membuat beberapa buruh menganggur. Mereka biasanya tidak dapat beralih ke sektor lain seperti manufaktur karena pendidikan dan keterampilan rendah. Akhirnya mereka menganggur selama menghasilkan pengangguran struktural. Kelima, model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara, yang mana tidak memperhitungkan dalam model. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi comparative advantage adalah, pada dasarnya teori keunggulan absolut yang digagas Adam Smith dan teori keunggulan komparatif yang digagas oleh David Ricardo tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Bedanya hanya pada cara mengukur keunggulan pada sebuah negara saja, yang mana pada teori keunggulan absolut lebih mengedepankan biaya absolut, dan teori keunggulan komparatif lebih mengedepankan biaya relatif dalam memproduksi barang. Keduanya memiliki tujuan yang sama-sama ingin menguntungkan perusahaan pada kedua negara yang melakukan perdagangan internasional. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.